Oke, sebelum kita dalam soal bagaimana edukasi ini kita lebih seriuskan lagi ya Bu Afi dan juga Bu Sri. Kita lihat dulu ada beberapa kasus nih penyalahgunaan identitas ya untuk pinjaman online. Kita lihat ini adalah memang sangat bisa terjadi pencurian data KTP untuk pinjaman online ya. Ada daftar 8 pinjol modal KTP langsung cair, solusi saat terdesak finansial. Aduh, ini KTP dipakai teman untuk pinjol dan saya yang ditagih. Harus bagaimana? Saya yakin ini banyak sekali kasusnya. Apalagi, mohon maaf ya, penggunaan identitas sangat terbuka dan mudah sekali. Cukup dengan KTP, 8 aplikasi pinjol ini yang tadi ya bisa langsung cair dalam hitungan menit. Oke, kita lihat lagi berikutnya. Masih ada? Tak tahu foto KTP-nya dipakai untuk pinjol ilegal, mahasiswa di Semarang kaget ditagih utang. Oh, ini sangat mengesalkan pasti. Karena sama sekali nggak tahu ada proses pinjaman online dan untuk kebutuhan itu. Oke, saya mau ke Ibu Afi dulu. Ibu Afi, tadi Mbak Devi sudah melihat sedikit ya analisa yang sudah cukup jelas juga. Tapi dari Ibu Afi melihat kasus ini bagaimana? Oke, saya melihat kasus ini pertama memang ada kesalahan memberikan identitas pada orang lain. Itu nggak boleh. Jadi kalaupun ada pemalsuan digunakan tidak sengaja, itu kita juga harus lapor. Ya. Tapi kalau sengaja berarti kita sudah tahu bahwa identitas kita dipakai orang lain. Nah itu berarti resiko kita udah tahu resikonya apa. Berarti tagihan bisa ke kita. Betul. Karena identitas atas nama kita, itu pertama. Yang kedua memang kita juga sebagai kalau meminjam secara langsung harus tahu dulu apakah ini legal atau tidak. Karena kalau ilegal itu otomatis tidak menjadi tanggung jawab institusi dari negara. Betul. Gitu. Sehingga nantinya ketika dia menjadi korban baru dia lapor kepada kepolisian. Itu pun kalau mereka punya bukti. Kalau nggak punya bukti biasanya orang kan kalau ditagih takut tuh. Nah kadang-kadang nggak punya bukti juga kepolisian kadang-kadang juga nggak bisa terima gitu. Nah itu kelemahannya. Nah kemudian yang ketiga masyarakat kita ini seringkali saya setuju tadi ada 5 problema yang dihadapi. Nah artinya gini, mereka juga harus menghitung bagaimana cash flow keluarga sebenarnya. Nah kadang-kadang orang kita ini pokoknya minjem dulu, gimana entar gitu. Nah ketika sudah ada kejadian tagihan baru mereka memikirkan dari mana pengembalian gitu. Jadi menurut saya kalau memang mereka punya masalah secara ekonomi kan kita ada, pemerintah ada BLT misalnya. Nah itu bisa dimintakan dengan cara dia memberikan kartu miskin. Nah orang kita juga kadang-kadang malu mendapatkan atau mendapat legal secara orang miskin gitu, dia nggak mau. Nah itu ya, mereka itu ya? tidak mau dikatakan orang miskin gitu loh, sehingga akhirnya tidak bisa mendapatkan BLT gitu. Nah jadi sebenarnya fasilitas tuh ada, bahkan kalau sakit kan kebanyakan alasannya sakit ya. Sebenarnya ada BPJS, itu pemerintah itu membayar hampir 80 juta orang itu dibayarkan oleh pemerintah loh gitu. Asalkan tadi sebagai penerima biaya iuran ya? Betul, jadi tidak harus mereka yang biaya iuran. Jadi BPJS pun bisa mereka gratis gitu. Jadi menurut saya sebenarnya fasilitas pemerintah dari mulai BLT sampai kesehatan tuh ada kalau memang alasannya itu gitu. Oke, kalau yang dicuri datanya Bu Afi, ini kan ini memberikan karena teman gitu. Kalau yang dicuri datanya itu seperti apa? Tadi kan kita lihat tuh ada screenshotnya ya. Tadi dia tiba-tiba ditagih aja gitu karena data KTP dipakai. Oke, nah kalau gini, kalau memang dia tidak memberikan, artinya data dia dipakai ilegal, dia bisa laporkan bahwa itu bukan dia. Nah, tinggal mereka melaporkan mana nomor handphonenya kalau mereka di telepon gitu. Bahkan kalau maki-maki itu harus direkam supaya nanti bisa jadi bukti kepada polisi. Oke, gitu. apakah itu sudah masuk? Itu kan sudah masuk tindak pidana. Berarti semua ke polisi nggak? Mungkin ke OJK misalnya gitu? Nggak bisa karena di OJK tidak ada izin yang diberikan atau bisa ke yang namanya Satgas Waspada Investasi itu bisa karena mereka bisa akan follow up gitu ya. Nah, jadi menurut saya sebelum sampai kejadian harusnya dilaporkan dulu. Nah, kadang-kadang masyarakat kita tuh nggak mau melaporkan. Nanti kalau udah kejadian yang sudah buruk sekali baru melaporkan gitu. Nah ini jadi memang harus waspadanya kita itu harus melihat apakah kita itu memberikan secara langsung atau tidak. Kalau tidak kita juga harus tetap laporkan. Gitu. Oke, baik. Yang jadi parameter buat Ibu Afi apa? Untuk mengetahui pinjol ini sudah ya mati satu tumbuh seribu lah ibaratnya yang ilegal ya. Nah ini ada salah satu hal yang menurut saya perlu diregulasi oleh pemerintah khususnya adalah nomor handphone. Karena sekarang yang namanya digitalisasi semua kan menggunakan handphone. Nah nomor handphone itu gampang sekali ganti-ganti ya. Kita bisa pakai KTP palsu untuk bikin nomor baru. Lalu kalau udah kita mau menipu orang lain lagi kita matikan kita beli lagi nomor baru. Nah harusnya tidak boleh. Harusnya nomor handphone itu punya identitas diri. Misalnya saya punya 3 ya identitasnya saya gitu. Nah kalau sekarang enggak siapapun bisa membuka. Nah, kalau itu tidak diregulasi, penipuan itu tidak akan pernah berhenti. Akses utamanya yang Betul, harus ditutup karena dulu otomatis yang namanya pinjol itu kan menggunakan nomor handphone yang berganti-ganti gitu. Nah, ini juga menurut saya harus diregulasi. Jadi tidak hanya dari sisi perbankan dan keuangan, tapi dari sisi
apa namanya tuh nomor handphone Iya, ya. iya, provider. Jadi provider, Provider, iya. provider itu harus diregulasi. Oke. Saat ini belum diregulasi. Itu penting sekali tuh Bu Afi. Sangat, Mudah-mudahan didengar sangat ini penting. oleh ya pihak-pihak yang bisa mengubah regulasi itu Betul, yang penting sekali. betul Oke. sekali.